Belajar gitar dari SD, belajar biola dari SMK. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan terbesarnya. Kok bisa kuliahnya jurusan karawitan suling? Habis G berarti GIS. Dari tadi kan manggil Acongnya. Nama aslinya siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deja Saputra di Jaga Walungan Podcast, channel Jaga Walungan Media. Oke. Ini kita masuk episode 2 Jaga Walungan Podcast, tentunya dengan bintang tamu yang spesial juga. Ini pasti Sobat JGW nih, kalau emang yang benar-benar Sobat JGW ini pasti tahu orang ini. Karena orang ini beberapa kali muncul di cuplikan-cuplikan musik Jaga Walungan. Oke, tentunya ini pasti orang musik. Oke. Sebelum itu, ini di sini kita mau promo dulu. Di Jaga Walungan itu selain kita jual kopi, jual makanan, kita juga ada produk kopinya. Ini di sini ada 4 jenis kopi. Ada Robusta, untuk Arabikanya kita ada 3, full wash, natural, wine. Itu bisa dibeli di Shopee, Jaga Walungan Store, dan juga TikTok Shop, Jaga Walungan Store. Oke? Siapa bintang tamunya? Kalau penasaran, tunggu aja. Oke. Kita hari ini kedatangan Acong. Acong, Kata. sehat? Boleh. Nah, ini Sobat JGW ini pasti nggak asing nih sama mukanya. Terakhir itu dia naik videonya itu sama Teteh-Teteh Gemoy, penyanyi. Ya kan? Itu terakhir naik videonya sama Teteh-Teteh Gemoy, penyanyi Teknika DMD. Nah, ini sosok Acong yang diidolai oleh wanita-wanita anjay. Oke, Acong. Siap, Pak. Jadi kita itu konsep podcastnya santai, ngobrol aja biasa. Jadi obrolan tongkrongan lah, jangan terlalu serius. Jadi anggaplah kita ngobrol di tongkrongan sambil ngopi, sambil makan, tapi ada kamera gitu. Siap, Oke? siap. Sebelum kita mulai, inilah pas kita pesen makanan dulu biar enak sambil ngemil. Boleh. Waiters. Minumnya kita udah ada nih. Kita ditemenin sama hari ini temani oleh Peach Tea. Acong ditemani ini apa? Kopi latte. Kopi latte Jaga Walungan. Nah, ini kita tinggal nyari cemilannya nih. Kalau saya singkong goreng aja. Singkong goreng 1. Ya. Mix JGW. Mix JGW. Oke. Mix JGW plus singkong goreng. Oke. Untuk minumnya kita udah ada. Oke. Acong, Siap, Pak. kita mulai nih. Santai aja. Pertanyaan pertama ya, Acong. Pilkada kemarin pilih Prabowo, Anies atau Ganjar? Rahasia. Enggak, bercanda. Ini kita bicara tentang musik ya. Acong kan reguler di Jaga Walungan sebagai pemain biola. Nah, yang jadi pertanyaan saya lihat di Instagramnya itu kok pegang gitar. Iya. Nih, gimana nih? Kok bisa pegang gitar di Instagram tapi di Jaga Walungan pegang biola? Sebenarnya dulu pas kuliah tuh punya band. Oke, Punya punya band. band. Gitaris? Gitaris, Gitar. gitar. Band genrenya ska. Ska, oke. Kebanyakan daerah pasisian ya. Ya. Abrak-abrak gitu. Tanpa bermaksud ya, buat penikmat ska. Ya, terus Ya, jadi dulu kan lumayan lah bandnya agak naik gitu ya. Jadi lumayan sering. nama bandnya? Trashbag dulu. Trashbag. Trashbag ska. Oke, Trashbag ska. Di Bandung lumayan lah agak naik-naik gitu. Jadi buat sekalian apa sih portofolio mungkin dulu kan pemain gitar, main gitar dulu. Tapi sebenarnya main gitar plus biola juga sih ya dulu. Oh, berarti dari dulu udah bareng tuh belajarnya, biola plus gitar. Terus gitar dari SD sih gitar. Dari SD. Gitar. SD gitar, biola. Mulai belajar biola kapan? Mulai belajar biola tuh kelas 3 SMK. Kelas 3 SMK. Triggernya apa tuh? Kok bisa maksudnya gini, kalau gitar oke lah
Saya juga waktu SMP pengen belajar main gitar karena emang gitar itu alat musik yang lumrah Heeh. untuk dikatakanlah di kampung Heeh. dan gampang juga dapatnya. Tapi biola kan identik alat musik yang lumayan mahal Heeh. dan juga biasanya segmented juga. Kok bisa seorang Acong kepikiran di kelas 3 SMK pengen belajar biola? Sebenarnya agak gimana ya? Lebih ke karena jarang kan Mm-mm. pemain biola Mm-mm. jarang Iya. dulu apalagi sekarang juga masih jarang ya. Heeh. Jadi kayak ngelihat "Oh, lumayan gitu kan misalkan jarang mah ke bawah manggungnya juga bakal Oh, oke. Berarti gitu. udah langsung mikir ke prospek bisnisnya ya. Berarti emang duit ya. Oke. Berarti belajar gitar dari SD, Eh, belajar biola dari SMK. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan terbesarnya. Kok bisa kuliahnya jurusan Karawitan Suling? Ini tiga ini saling bertabrakan nih. Gitar, biola, ini tiba-tiba nih kuliah masuk Karawitan Suling. terus Nah, itu gimana tuh? sebenarnya pas SMK ngambil kecapi ya. SMK-nya kebetulan di SMKI di Bandung SMK SMA 10. Kesenian. Oke, SMA Kesenian ngambil kecapi. Tapi terus pas di SB ngambil swing Oh, berarti emang pengen bisa banyak rencananya gitu. rencananya. Heeh. Tapi ternyata emang bisanya tuh ya emang cuma bisa nggak jago gitu. Oh, cuman ya minimalnya akord-akord Iya, dasar tahulah gitu heeh, bisa main. heeh. Oke. Oh, berarti SMK-nya SMK Kesenian Hmm. di SMK SMK 10 Bandung. SMK 10 Bandung Hmm. itu khusus SMK Kesenian. Iya. Jurusan kecapi, Karawitan sama Karawitan, ngambil keahliannya kecapi. keahlian kecapi. Oh, lanjut ke ISBI. SB ISBI masuk Karawitan juga. juga, tapi ngambilnya suling. Hmm. Oke. Sebenarnya sebelum ke SB itu dulunya ke UP Heeh. daftarnya udah 2 kali cuma nggak masuk Oke, UPI rencananya ngambil jurusan musik. musik. Heeh. Dulu tuh Oh, pengen ada masuk musik di UPI UPI. ada Keguruan. keguruan. Jadi nantinya guru musik. Hmm. Oh, Tadinya tuh gitu pengen ke UPI teh karena ngelihat suka orkestra gitu orkestra musik wah kayak keren gitu oke. masuk UPI tapi nggak masuk udah 2 kali. Nah, berarti lumayan panjang perjalanan. Berarti kalau dirunut dari awal itu Acong mengenal gitar terlebih dahulu, setelah itu mengenal kecapi, Tapi setelah kecapi mengenal biola, baru masuk suling. Nah, tapi kenapa ketika terjun di dunia musik, katakanlah dunia kerja lah, di dunia musik profesional, milihnya biola, enggak gitar, ya enggak karena suling, tadi sih tapi soalnya jarang, yang lain karena jarang. heeh. Karena first impression saya juga ketika pertama lihat ini kan Acong tergabung di grup Ringkang Musika. Jadi Ringkang Musika ini reguler di Jagawalungan setiap Jumat malam atau malam Sabtu. Setiap malam Sabtu itu ada Ringkang Musika featuring Gilang Balok. Nah, ini Acong ini salah satu personil Ringkang Musika yang dimana dia megang biola. Nah, ketika pertama lihat Ringkang Musika yang secara basic itu jaipong mungkin ya, bajidor lah gitu. Bajidor ada kendang segala macam. Oh, ini kok ada biolanya gitu kan. Lumayan unik gitu. Nah, sekarang dari Acongnya sendiri susah nggak sih masukin instrumen biola di musik yang kayaknya jarang sih bajidor pakai biola ya. Tapi nggak tahu sih, referensi musik saya kan nggak terlalu ini ya. Tapi kalau saya lihat jarang ada grup organ atau grup bajidor yang pakai biola. Nah, sulit nggak sih masukin instrumen Sebenarnya biola itu? kalau sulit enggaknya sih tergantung kita suka atau enggaknya sama genre itu. Oke. Itu bisa-bisa aja. Heeh. Kayak misalkan mau masukin suling atau kecapi juga kalau misalkan kitanya bisa apa ya resep gitunya resep kena etana jadi bisa masukin si alat itu. Oke. Oh, intinya berarti dari kitanya sendiri suka atau enggaknya dulu ke genre. Oke. Sebelum lanjut, Acong ini makanan udah datang. Wis, mantap. Lebih nyantai kita nih. Mix JGW. Nah, ini Mix JGW ini menu di Jagawalungan mix platter lah. Mix platter ya, ada kentang, ada otak-otak, ada juga sosis. Nah, kalau ini nih
Ini singkong goreng Mantap ya. plus sambal. Mantap. Jadi buat kalian yang di Majalengka atau lagi kebetulan di Majalengka mampir ke Jagawalungan nih bisa jadi salah satu menu pilihan mix JGW singkong goreng. Minumnya ditemenin peach tea. Makan dulu santai ya, ini mah kita ngobrol. Coba. Alhamdulillah. Kalau mau ngerokok aja bebas. Siap. Tapi rokoknya jangan disimpan di meja karena belum ada sponsor masuk ya. Buat sponsor rokok barangkali masuk. Boleh silakan. Oke. Com, tadi kan memasukkan instrumen biola itu tergantung dari kitanya sendiri. Kalau kitanya suka genre itu, gampang-gampang aja. Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Nah, saya gitar bisa, tapi nggak jago. Cuman bisa tahu kunci-kunci dasar doang. Kalau gitar kan ada ininya nih, apa? Garis-garis fret. Ada fret. Nah, saya lihat kan pernah lihat biola tuh, itu polos tuh. Namanya fretless. Fretless, tanpa fret berarti kan. Nah, itu gimana cara tahu ini dikunci C, ini kunci G? Sebenarnya ada bukan teori ya, lebih ilmunya mungkin. Jadi kan kayak senar 1 tuh G, senar 2 D dari atas. Oh, berarti G, D, A, E. 4 senar ya? G, D, A, E. Oke, G, D, A, E. Jadi ya sama aja prinsipnya sih, habis G berarti gis setengah. Habis gis berarti A. Nah, jaraknya kalau gitar itu karena terbiasa sih menurut saya, soalnya saya juga otodidak ya kalau belajar biola. Berarti feeling. Berarti digesek, ini udah masuk gis nih, udah masuk A nih. Kebetulan pas zaman saya mah udah ada tuner Jadi awal-awal tuh G gitu kan. Terus dipencet ini nada apa, kalau misalkan kurang pas lihat aja di tuner. Berarti gitu, tinggal digesek-gesek tangannya aja ini udah pas apa belum. Awal-awalnya gitu. Nah, terus ini masih ngomongin biola nih. Itu alat geseknya apa sih namanya? Yang buat geseknya? Bow. Bow, bukan RX bow ya, versi bow. Ini bow yang berbeda. Bow itu panah kalau bahasa Inggris. Itu bener nggak sih dari buntut kuda? Saya masih penasaran. Katanya kan alat gesek biola itu dari buntut kuda tuh. Bener nggak sih dari buntut kuda? Katanya sih ya, cuma saya juga belum nyari tahu bener-bener. Itu kalau beli ibaratnya ada ini buntut kudanya kuda Australia, kuda Sumbawa gitu kan. Apa ini mah buntut kudanya kuda. Kuda renggong. Kuda renggong. Disensor kayak ditaruh. Takutnya perang kan itu buntut kudanya diambil. Atau jangan-jangan bisa jadi itu salah satu penyuplai alat gesek biola karena banyak kudanya. Siapa yang tahu kan? Kalau emang bener gitu kan, tapi kayaknya sih kalau untuk zaman sekarang udah ada sintetisnya ya. Iya. Soalnya kayak kok badminton. Itu kan dulunya dari bulu angsa. Bulu angsa, bulu entog kalau nggak tahu angsa. Nah, itu zaman sekarang itu udah pakai sintetis karena emang banyak protes-protes dari pecinta hewan lah. Mungkin sekarang juga kalau memang masih menggunakan buntut kuda, itu akan diprotes sama pecinta kuda. Lucunya pecinta kuda. Jadi, salah satu pecinta kuda, guys. Oke, Sobat JGW. Ini sambil makan santai. Siapa? Sok santai. Makan mah nggak kena pelanggaran. Oke, sekarang lanjut. Tadi kan udah ngobrol basic kenapa bisa main alat musik. Nah, sekarang mundur agak ke belakang lagi. Kok bisa punya ketertarikan lebih sama musik? Maksudnya, saya suka musik, cuman dulu itu kenapa saya belajar gitar, lebih ke pengen keren tuh di SMP. Dulu tuh waktu zamannya ini, Avenged Sevenfold. Naon sih bacana? Avenged. AP. Ya, Dirgad. SMP lagu Dirgad. Jadi pengen tuh bisa nyanyi gitar Dirgad itu udah suatu pencapaian. Nah, udah cukup di situ aja. Nggak sampai pengen ngulik, pengen bener-bener ahli. Enggak sih. Nah, ini Acong motivasinya apa kok pengen bener-bener mendalami musik sampai
SMK kesenian, kuliah kesenian juga. Apa tuh? Awalnya sih pas dari tongkrongan, Mm-mm. karena nongkrong sambil gitar-gitar nyanyi, Mm. iseng-iseng belajar, bisa, terus tampil di sekolahan, Mm-mm. Pensi lah gitu. samen, Samen, samen itu pensi guys. Ini apa? Kenaikan kelas, samen. kenaikan Kalau kelas. kita namanya samen. Nanti editor tambahin. Samen titik 2 kenaikan kelas. Pas samen, Eh, terus sama orang tua udah aja seriusin gitu, siapa tahu kedepannya bagus. Jadi pas SMP masuk SMK tuh nyari sekolah kesenian. bentar. Berarti malah orang tua yang mendorong. Mendukung. Agak aneh ya. Maksudnya agak aneh tuh, karena nggak relate. Biasanya kan kalau, bentar, Acong ini asalnya dari Dari Sumedang. Sumedang. Sumedangnya kota Pasisian? Pasisian. Pasisian kan? Pasisian pisan kan? Nah, biasanya kan kebanyakan mindset orang tua, ini maaf ya, kebanyakan mindset orang tua di kampung, kerja yang jelas-jelas aja lah. Kalau kuliah nggak keguruan, apa kek, tapi kebanyakan keguruan sih biasanya kalau di kampung, termasuk saya awalnya kan disuruh masuk keguruan. Bahkan saya masuk teknik pun sempat dapat pertanyaan, rek gawe naon? Apalagi Acong nih, yang dari SMK udah musik gitu, yang secara mindset orang kampung kan, naon sih diajar musik rek jadi naon kena. Tapi ini mah orang tua malah mendukung. Mendukung. Sebenarnya sama aja sih ya. Awalnya suruh masuk pendidikan. Heeh. Cuma yang agak kekeh kemarin Heeh. jadi Siapa pengen yang musik. kekehnya? Saya. Oh, berarti emang dari Acongnya juga pengen pengen. mendalami musik, Hmm, dan kebetulan orang tua juga ya udahlah nurutin aja, mendukung. mendukung. Soalnya kayak orang tua saya pernah bilang, lumayan katanya kalau misalkan di sekitaran kita aja guru-guru seni itu jarang. Mm-mm. Kayaknya peluangnya lebih gede. Oh, So, ujung-ujungnya guru sama aja Mau sih. tetap jadi Well, guru. sama aja. Bener. Berarti ya tetap sih, karena emang bisa dikatakan kalau daerah. Jadi emang di daerah Pasisian itu eh, kasta tertinggi mungkin lah. Kasta Ya, tertinggi gurunya. seseorang itu guru. 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 Jadi ternyata disuruh musik juga ujung-ujungnya jadi guru Jadi musik. guru. Tapi kayaknya gak nurut sekarang. Nggak nurut. Oh, udah didukung nih musik biar jadi guru musik, tapi sekarang nggak mau jadi guru. Nah, kenapa tuh? Nggak tahu, lebih kayak ke kurang tertarik mungkin. Duitnya kecilnya. Asli. Guru mah gajinya kecil. Mending manggung, serius. Manggung sekali manggung dapat sekian. Seminggu ada berapa panggung kali sebulan. Guru mah 200.000 sebulan asli. Kalah DPR aja 3 bulan. 3 bulan 3 juta sehari. Sehari 3 juta tuh. Kita yang bener-bener mencerdaskan anak-anak bangsa cuma digaji 250.000 sebulan, itu pun dibayar 3 bulan sekali. Terus sekarang dikatain beban negara. Astagfirullah. Editor, edit. Berarti kalau secara basic keluarga, Acong didukung lah untuk mendalami seni. Nah, sekarang kuliah masih apa udah beres? Udah beres? Udah beres, udah skripsi. Udah. Oke, udah skripsi, udah beres. Nah, kedepannya nih, apakah mau jadi pelaku seni atau menjadi orang di balik layar, katakanlah sebagai musisi, pencipta instrumen, pencipta lagu, ataukah seperti apa? Sebenarnya saya lebih suka di belakang layar sih, lebih suka jadi pendorong musisi-musisi lebih. Kelihatan sih kalau tiap syuting juga nyumput. Nonggongan kamera itu. Oke. Nah, sekarang nih agak maju nih berarti. Awal mulanya bisa gabung ke Ringkang Musika. Sedangkan kan secara domisili jauh nih. Ringkang Musika yang mana itu kebanyakan orang Majalengka kan ya. Ini Acong orang Sumedang Sisi deh gitu. Non Jati Gede ya. Cimanintin tuh. Apa tuh? Sobat CGW Cimanintin kok bisa gabung ke grup musik yang kebanyakan personelnya itu di Majalengka. Awalnya gimana tuh?
Jadi dulu tuh emang udah kenal sama Atoto yang punya Mm-mm. Ringkang. Kenalnya dari? Dari Manggung Sanggar dulu masuk Sanggar di Sanggar Atotonya. Oh, berarti Pak Toto ada di satu sanggar, Heeh. Pak Acong juga Ikut masuk. di sanggar itu, Heeh. sanggar di Majalengka. Ya. Oh, Heeh. ada Ada. sanggar di Majalengka. Oke, berarti masuk satu sanggar, kenalan, Kenalan sering manggung upacara adat, Pak. upacara adat pakai biola. Heeh. Oh, oke. Terus? Terus ada proyekan dulu tuh. Heeh, Jadi dikumpulin sebenarnya kayak ke yang main keyboard si Pak Weki, heeh, si Akiding belum pada kenal. heeh. Kenal-kenal pas dikumpulin sama Toto Oke, heeh. pas proyekan. Oh, disitulah baru, oke lah, diajak gabung we ke Hmm. Ringkang gitu. Ya. Sampai sekarang. Heeh. Tahun berapa tuh awal ketemu Pak Toto? Oh, ketemu tahun berapa ya? Udah lama sih 2002 gitu. 2022. Covid. Kalau nggak salah. Habis Covid ya. Heeh. Covid. Beres Covid lah. Ini mungkin Sobat JGW nggak tahu Pak Toto, kita ngobrolin Pak Toto yang mana. Nanti editor dimasukin foto Pak Toto. Hup. Ada? Sekarang masukin Pak Toto lagi mukul gendang. Oke. Biar ada kerjaan aja editor. Nah ini. Bentar. Dari tadi kan manggil Acongnya. Nama aslinya siapa sih? Nama aslinya Rival Ahmad. Rival Ahmad. Ahmad Zulfikar. Rival Ahmad Zulfikar. Zulfikar. Kok jadi Acong? Dari SMK. SMK. Karena sipit. Nggak tahu itu mau iseng-isengan aja. Iseng. Iseng-isengan. Saya juga bikin nama buat teman gitu. Oh, berarti lalandian lah gitunya. Lalandian. Kalau bahasa Sunda mah lalandian. Tapi nempel sampai sekarang Acong. Karena saya juga pertama tahunya dari Pak Toto, Acong. Jadi kebablasan. Cuman matak aneh di IG nama bukan Acong namanya gitu. Apakah emang ada keturunan dari Cina? Enggak. Pribumi asli ya? Pribumi asli. Pribumi asli. Real Cimanintin. Real Cimanintin. Barudak Cimanintin. Oke. Ini kan Acong reguler nih di sini setiap hari Jumat Oyag, malam Sabtu reguler di sini. Selama manggung di Jagawalungan, ada sih lagu yang paling susah tuh masukin instrumennya lah. Pas lagu, iya saya pisan ya ngasukin anak kumaha bingung gitu. Ada nggak? Pas lagu apa? Sebenarnya kalau main biola, karena belum jago-jago banget kayak misalkan main di nada fis atau dis yang miring-miring itu susah. Mau lagu apapun. Oh, berarti kalau nada dasarnya miring, susah. Tapi kalau nada dasarnya masih chord dasar mah gampang. Aman bisa lah. Berarti tinggal masukkan C, berarti C gitu. Karena tina C karena G. Oh, iya, gitu. Tapi kan sok apa kayak semacam instrumen yang nggak ada yang nyanyi tapi biola doang tuh ya. Jadi si vokalnya itu diganti sama suara biola. Nah itu tingkat kesulitannya lebih sulit. Lebih sulit, Pak. Tapi bisa aja. Cuma yang lebih sulitnya tuh karena harus menghayati supaya ketemu nadanya. Supaya feel-nya dapet. Kalau misalkan nadanya aja kan jadi kurang itu aja, jadi lempeng-lempeng aja si suara biolanya. Nah, karena biola kan yang bikin enaknya itu lihat si pemainnya dengdek gitu kan. Seakan-akan menikmati gitu. Berarti emang bener harus dinikmati juga. Kalau gitar mah kan cukup udah main gitar gitu bari suserian, bari wah kumaha enak. Biola mah berarti harus bener-bener dinikmati. Harusnya. Oke. Ini kita dapat sedikit ilmu tentang perbiolaan ya, Sobat JGW. Oke. Sobat JGW, sekarang kita masuk segmen Buru Jul. Buru jawab, ulah lila. Nah, ini Acong, kita tuh ada segmen Burujul namanya. Burujul itu salah satu desa di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Tapi kalau di sini Burujul itu kepanjangannya Buru Jawab Ulah Lila. Tanya cepat lah kalau di acara-acara lain mah gitu. Siap. Jadi saya ada 5 pertanyaan. Iya, tenggorokan.
Saya ada 5 pertanyaan, jawab dengan cepat, tanpa harus mikir. Oke? Siap? Oke, pertanyaan pertama. Kalau harus pilih biola, gitar, suling, atau kecapi, mana yang akan dipilih sebagai jati diri Acong? Biola. Biola. Oke. Jangan tanya kenapa ya, karena ini pertanyaan cepat. Oke, selanjutnya lebih suka disebut Acong sang gitaris, Acong sang sulingis, atau Acong sang biolis? Violinis. Violinis. Oh, disebutnya violinis. Oh, violinis, bukan biolis. Kalau suling, sulingis. Sulinger. Sulinger kayaknya. Sulinger. 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 Kecapi, kecaper. Next. Pernah nggak salah bawa alat musik, manggungnya mau manggung kecapi tapi malah bawa suling gitu? Belum, Pak. Belum pernah. Berarti selalu prepare ya. Oke, sejauh ini belum pernah salah bawa alat musik. Selanjutnya, kalau ada kesempatan collab, pengen collab sama musisi siapa? Nah, ini mah spesial dan kenapa? Sama Didit violin, Pak. Didit violin. Oh, saya nggak kenal tuh. Nggak kenal, nggak tahu. Oh, pemain violin. Kenapa? Menurut saya itu kayak acuan pemain biola di Indonesia. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Didit violin, pemain biola orang Indonesia. Oh, itu teh berarti masternya, legendnya. Iya. Biola, tapi Salah sekarang masih aktif. Masih aktif. Oh, Season player banyak artis-artis. Pengen kolaborasi sama Didit violin. Didit violin. Ini kalau ada yang tahu komen-komen guys di bawah, Didit violin ya. Apabila andai kata bila mana seorang Acong tidak menggeluti musik, saat ini Acong adalah seorang guru. Oke. Seperti kebanyakan orang pasisian. Guru itu pasti guru. Oke. Itu 5 pertanyaan dari segmen Burujul. Sudah dijawab dengan lugas, cepat, dan telila. Oke, terakhir nih Acong. Harapan Acong untuk dunia permusikan sekarang kan lagi gonjang-ganjing nih. Perihal dengan royalti. Ya walaupun sudah mulai ada jalan tengah nih untuk sekarang. Kemarin rapat dengan DPR. Untuk sekarang oke, main musik aja dulu. Tapi kan ini bom waktu kalau tidak diputuskan segera. Terkait dengan kisruh royalti, Acong sebagai pelaku musik, pandangannya seperti apa? Agak ya setuju sih kalau misalkan harus emang bayar royalti. Cuma kayak yang gak setujunya dari lembaga ke penciptanya agak kurang sepakat. Oke, berarti kurangnya transparansi mungkin dari si LMKN ke para musisi. Oke, berarti kalau dari Acong sendiri itu setuju karena memang itu bentuk penghargaan untuk musisi mungkin ya. Soalnya saya juga suka di belakang layar, lumayan proses produksi musik tuh. Iya, saya sekarang lumayan agak ngerti musik sih. Setelah di sini kadang kita yang cuman cover aja kan, ribet nah gitu kumaha-kumaha, apalagi yang bikin. Jadi itu mungkin ya. Ini pesan terakhir dari obrolan ini karena udah maghrib juga. Jadi semoga lah para wakil-wakil kita di DPR bisa memberikan yang terbaik untuk musisi dan mungkin untuk para pelaku UMKM juga karena berimbas. Sampai kan ada salah satu tempat makan yang didenda karena memainkan musik, bahkan nyetel suara manuk itu guys didenda. Jadi udah terlalu ngaco lah ini peraturan ini karena memang masih ambigu dari segi peraturan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera diputuskan, bisa segera diresmikan aturannya supaya musisinya bisa tenang berkarya, kita pun sebagai penikmat musiknya UMKM bisa tenang.
Karena ya hidup tanpa musik bagai taman tak berbunga. Udah. Oke, terima kasih ya Acang. Siap, siap, Terima Pak. kasih waktunya. Oke. Buat Sobat JGW, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tunggu episode selanjutnya dengan bintang tamu yang spesial juga. Dadah.